Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Bambang selaku dosen pengampu mata kuliah studi demokrasi dan teman-teman sekalian yang berbahagia yang masih menyempatkan waktunya untuk melihat video presentasi kami. Sebelum masuk ke presentasi, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dengan anggota kelompok yang pertama saya sendiri Ahmad Kurniawan, yang kedua ada Burhan Nurdin Nabih Kurniawan, dan yang ketiga ada Torik Lostanto. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Konsep Demokrasi dan Hilangnya Nilai-Nilai Pancasila dalam Demokrasi Bangsa Indonesia. Masuk ke bagian pendahuluan. Pada era Orde Baru, praktik KKN kepentingan penguasa seakan-akan menjadi perilaku para birokrat. Berbagai kekecewaan itulah yang membuat masyarakat menuntut demokrasi kepada negara agar keadilan dapat ditegakkan. Memasuki era reformasi, tantangan pemerintah Indonesia dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah mengatasi krisis kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. Pergeseran kekuasaan dari Presiden Soeharto kepada Wakil Presiden B.J. Habibie pada tahun 1998 telah membawa perubahan-perubahan yang signifikan terhadap sistem politik di Indonesia. Berbagai permasalahan yang muncul saat reformasi menjadikan suatu pekerjaan baru bagi pemerintah agar menjadikan negara yang lebih demokratis. Bagian 2, Literatur Review. Demokrasi secara harfiah berasal dari bahasa Yunani yang berarti demos, yang berarti masyarakat, dan kratia yang berarti aturan atau kekuasaan. Dengan demikian, demokrasi dapat diartikan sebagai sistem yang berlawanan dengan sistem pemerintahan yang hanya dipegang oleh satu orang saja, yang sering kita sebut dengan monarki atau tirani, dan sistem pemerintahan yang hanya dipegang oleh segelintir orang saja yang biasa kita sebut dengan aristokrasi atau oligarki. Dengan demikian, demokrasi berarti kekuasaan yang berada di tangan rakyat. Demokrasi tidak hanya untuk dimaknai sebagai satu jenis sistem pemerintahan, bisa juga sebagai sistem politik dan konsep kedaulatan yang berada di tangan rakyat. Penguasa mempertanggungjawabkannya secara berkala terhadap yang dipimpinnya. Hak minoritas dilindungi dan persaingan politik antar individu dan antar gagasan sangat terbuka. Akan tetapi, demokrasi dapat diartikan sebagai cara hidup adanya keinginan untuk berkompromi, toleransi, dan kesadaran mendengar dan menerima pendapat orang lain. Demokrasi juga bisa diartikan sebagai model kehidupan bersama yang ditata bersama-sama pula, atau sistem negara yang membuka ruang seluas-luasnya untuk adanya perbedaan aspirasi, paham, dan ideologi. Dalam implementasinya, konsep dan nilai demokrasi tersebut menurut Robert Dahl bahwa ada prasyarat yang harus dipenuhi negara untuk mewujudkan demokrasi, yakni yang pertama, adanya kebebasan untuk membentuk dan mengikuti organisasi, adanya kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan memilih dalam pemilu, hak menduduki jabatan, hak para pemimpin untuk bersaing memperoleh dukungan dan suara rakyat, tersedianya sumber-sumber informasi alternatif, adanya pemilu yang bebas dan adil, dan adanya lembaga untuk menjadikan kebijakan pemerintah tergantung pada suara dalam pemilu dan ekspresi pilihannya. Di lain pihak, Sanusi mengidentifikasi adanya 10 pilar demokrasi konstitusional menurut UUD 1945. Yang pertama ada demokrasi dengan kecerdasan, demokrasi yang berkedaulatan rakyat, demokrasi dengan rule of law, demokrasi dengan pembagian kekuasaan negara, demokrasi dengan hak asasi manusia, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, demokrasi dengan otonomi daerah, demokrasi dengan kemakmuran, dan demokrasi yang berkeadilan sosial. Yang kedua, ada perkembangan dan pemikiran demokrasi. Dalam sejarah perkembangan pemikiran tentang demokrasi, Torres mengemukakan bahwa demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran politik. Yang pertama, ada klasikal Aristotelian teori, medieval teori, dan contemporary doktrin. Dalam tradisi pemikiran Aristotelian teori, klasikan Aristotelian teori, demokrasi merupakan salah satu bentuk pemerintahan, yakni pemerintahan oleh seluruh warga negara yang memenuhi syarat kewarganegaraan. Sementara itu, dalam tradisi medieval teori yang pada dasarnya menerapkan Roman law dan konsep popular sovereignty, menempatkan suatu landasan
pelaksanaan kekuasaan tertinggi di tangan rakyat, sedangkan dalam contemporary doctrine of democracy dipandang sebagai konsep republik dalam bentuk pemerintahan yang murni, bentuk pemerintahan rakyat yang murni. Dalam tahap perkembangan berikutnya, Torres lebih condong melihat demokrasi dalam dua aspek, yakni formal demokrasi dan substantif demokrasi. Formal demokrasi menunjuk pada demokrasi dalam arti sistem pemerintahan, sedangkan substantif demokrasi menunjuk pada proses demokrasi yang diidentifikasi dalam 4 bentuk demokrasi, yaitu konsep protektif demokrasi yang merujuk pada perumusan Jeremy Bentham dan James Mill, ditandai oleh kekuasaan ekonomi pasar, yakni proses pemilihan umum dilakukan secara reguler sebagai upaya untuk memajukan kepentingan pasar dan melindunginya dari tirani negara. Yang kedua, konsep developmental demokrasi yang ditandai oleh konsepsi model manusia sebagai individu yang posesif, yakni manusia sebagai yang dikompromikan dengan konsepsi manusia sebagai 13 makhluk yang mampu mengembangkan kekuasaan atau kemampuannya. Yang tiga, ada konsep equilibrium demokrasi atau pluralis demokrasi yang dikembangkan oleh Joseph Schumpeter, yang berpandangan perlunya penyeimbangan nilai partisipasi dan pentingnya apatisme, dengan alasan bahwa apatisme di kalangan mayoritas warga negara menjadi fungsional bagi demokrasi, karena partisipasi yang intensif sesungguhnya dipandang tidak efisien bagi individu yang rasional. Yang keempat, ada konsep participatory demokrasi yang diteorikan oleh C.B. Macpherson, yang dibangun dari pemikiran paradoks dari J.J. Rousseau, yang menyatakan bahwa kita tidak dapat mencapai partisipasi yang demokratis tanpa perubahan lebih dulu dalam ketidakseimbangan sosial dan kesadaran sosial, tetapi juga kita tidak dapat mencapai perubahan dalam keseimbangan sosial dan kesadaran sosial tanpa peningkatan partisipasi terlebih dahulu. Yang ketiga, telaah demokrasi dalam beberapa makna. Makna demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dikemukakan oleh para ahli politik, diantaranya yaitu Plato, Aristoteles, dan Polybius. Bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato adalah pemerintahan yang berkualitas yang dilihat dari berdasarkan siapa yang memegang kedaulatannya itu. Pemerintahan yang baik menurut Plato adalah demokrasi, monarki, dan aristokrasi. Pemikiran lain dari Aristoteles dalam bukunya Politics mengemukakan adanya 3 macam bentuk pemerintahan yang baik yang disebutnya dengan good constitution, meliputi monarki, aristokrasi, dan politi. Sedangkan pemerintah yang buruk atau bad constitution meliputi tirani, oligarki, dan demokrasi. Jadi berbeda dengan Plato, demokrasi menurut Aristoteles merupakan bentuk dari pemerintahan yang buruk, sedangkan yang baik disebutnya politi atau politeia. Yang selanjutnya menurut Polybius menyebut bahwa bentuk pemerintahan yang ideal bukan politeia tetapi demokrasi. Jadi Polybius lebih sejalan dengan Plato. Ia terkenal dengan ajarannya yang dikenal dengan nama lingkaran Polybius, yakni bentuk pemerintahan akan mengalami perputaran dari yang awalnya baik menjadi buruk, kemudian menjadi baik kembali, dan seterusnya. Demokrasi sebagai sistem politik dimaknai lebih luas dari demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Sistem politik demokratis menurut Henry B. Mayo adalah sistem yang menunjukkan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik. Dalam perkembangan pemikiran berikutnya, demokrasi dipahami sebagai siksa hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, harus tercermin menjadi sikap hidup demokratis yang tumbuh dalam diri warga negara dan penyelenggara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk itu, demokrasi memerlukan perangkat pendukungnya, yakni budaya demokrasi yang kondusif yang termanifestasikan dalam kerangka pikir atau mindset dan kehidupan sosial bangsa. Sebagaimana pernyataan Nurholis Majid bahwa demokrasi bukanlah kata benda, akan tetapi mengandung makna sebagai proses dinamis yang harus diupayakan menjadi nilai-nilai keadaban dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, pembahasan. Ada 3 pembahasan. Yang pertama mengenai demokrasi Pancasila. Demokrasi yang secara resmi berlaku di negara Indonesia sejak UUD 1945 berlaku disebut dengan demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Dengan kata lain, bahwa hak-hak warga negara haruslah didasarkan pada rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan berkeadaban, haruslah menciptakan persatuan dan kesatuan bangsa, dan harus mewujudkan
keadilan sosial. Selanjutnya, menyoal Pancasila yang hilang dalam demokrasi bangsa. Di era reformasi sekarang ini, praktek-praktek demokrasi masih menyisakan masalah seperti kekerasan, primordialisme, dan komunalisme semakin tumbuh, sementara keadilan sosial semakin menjauh. B.J. Habibie dalam pidatonya di hari lahir Pancasila ke-66 tanggal 1 Juni 2011 menyebut gejala ini sebagai amnesia nasional terhadap Pancasila. Habibie menjelaskan bahwa Pancasila seolah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu dan tidak disertakan dalam dialektika reformasi, hilang dari memori kolektif bangsa, dan semakin jarang diucapkan, dikutip, dibahas, apalagi diterapkan, baik dalam konteks kehidupan, ketatanegaraan, kebangsaan, maupun kemasyarakatan. Padahal, pada sidang BPU PKI tanggal 1 Juni 1945, Soekarno mengatakan bahwa Pancasila ini sebagai dasar filosofis dan pandangan hidup yang nilai-nilainya digali dari ranah budaya bangsa Indonesia itu sendiri. Krisis ketidakpedulian terhadap Pancasila ini semakin menjauhkan anak bangsa dari pengakuan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai luhur Pancasila sebagai identitas nasional dan faktor integrasi bangsa. Menurut Azhar Madi, Azra 2017, ada 3 hal yang menyebabkan Pancasila semakin dilupakan dan sulit terinternalisasi dalam kehidupan berbangsa. Yakni yang pertama, Pancasila tercemar karena kebijakan pemerintahan Soeharto. Yang kedua, Presiden B.J. Habibie telah melakukan liberalisasi politik dengan penghapusan ketentuan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi. Dan yang ketiga, otonomisasi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan. Selain itu, derasnya arus globalisasi yang hampir tidak terbendung menyebabkan kian meningkatnya ekspansi budaya barat yang berwujud gaya dan budaya hidup baru yang tidak semuanya sesuai dengan adat istiadat dan kepribadian Pancasila itu sendiri. Kemunculan berbagai pola dan gaya hidup dikhawatirkan semakin melenyapkan Pancasila sebagai identitas kultural lokal dan nasional. Selanjutnya, yang terakhir, pentingnya reaktualisasi nilai Pancasila dalam demokrasi. Kini saatnya bangsa ini untuk Selanjutnya, demokrasi dan unsur penopang penegakannya. Tegaknya sistem demokrasi dalam negara sebagai sebuah tatanan kehidupan kenegaraan, pemerintahan, politik, sosial, ekonomi, dan budaya tergantung pada keberadaan dan peran yang dijalankan oleh unsur-unsur penopangnya. Ubadillah menjelaskan bahwa diperlukan unsur utama berikut ini. 1. Negara hukum. Negara hukum adalah negara yang memberikan perlindungan bagi warga negaranya. 2. Masyarakat madani atau civil society, yang merupakan elemen penting dalam membangun demokrasi, yang mana masyarakat madani berarti merujuk pada sebuah masyarakat yang memiliki peradaban atau civility yang dibedakan dari sebuah masyarakat yang barbarian atau tidak beradab. Yang ketiga adalah aliansi kelompok strategis. Aliansi kelompok strategis ini terdiri dari partai politik, kelompok gerakan, dan kelompok penekan atau kelompok kepentingan, yang di dalamnya termasuk juga pers yang bebas dan bertanggung jawab. Kesimpulan pada presentasi kali ini, demokrasi yang secara resmi berlaku di Indonesia sejak UUD 1945 berlaku disebut sebagai demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah pemerintahan dengan kedaulatan tertinggi dipegang oleh rakyat yang dijiwai oleh nilai-nilai luhur Pancasila. Di era reformasi sekarang ini, praktik-praktik demokrasi masih menyisakan masalah, baik berupa kekerasan, primordialisme, dan komunisme yang tumbuh, sementara keadilan sosial semakin menjauh. Kini saatnya bangsa ini untuk merevitalisasi dan mereaktualisasi nilai-nilai Pancasila dalam tataran praktis sehingga dapat diaplikasikan dalam berbagai bidang kehidupan demokrasi di Indonesia. Baik, sekian dan terima kasih. Sebelum saya menutup presentasi pada kali ini, saya mengutip salah satu quotes dari seorang aktivis Indonesia Tionghoa pada tahun 1942 sampai 1989, yaitu Sok Hok Kie, yang mengatakan, kita seolah-olah merayakan demokrasi, tetapi memotong lidah orang-orang yang berani menyatakan pendapat mereka yang merugikan pemerintah. Sekian dan terima kasih. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.